Sebelumnya saya mengucapkan salam sehat sahabat Betsaida. Ya, senang sekali saya Ori pada sore hari ini bisa hadir di layar Zoom Anda semua, tentunya di program yang selalu dinantikan oleh sahabat Betsaida, yaitu webinar Betsaida. Dan pada hari ini bekerja sama dengan GBI Basilea, Christ Cathedral dalam rangkaian kegiatan webinar Women's Fellowship. Sahabat Betsaida, COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus, yaitu SARS-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Nah, untuk vaksin COVID-19 ini merupakan bentuk pencegahan yang berfungsi mendorong pembentukan kekebalan tubuh spesifik pada penyakit COVID-19 agar terhindar dari tertular atau kemungkinan sakit berat akibat dari COVID-19 tersebut. Nah, lantas apa aja sih penanggulangan COVID-19 dan apa sih sebenarnya vaksin COVID-19 tersebut? Nah, pada webinar kali ini kita bekerja sama dengan GBI Basilea Christ Cathedral mengadakan webinar yang akan mengupas tuntas lebih detail tentang penanggulangan COVID-19 dan juga vaksin bersama Dr. Desilia Atikawati, spesialis paru. Nah, webinar ini tentu akan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama sesi edukasi, yang kedua sesi pertanyaan ya. Langsung saja, sudah hadir bersama kami Dr. Desilia. Halo, selamat sore semuanya. Ya, apa kabar dok? Baik, bagaimana kabarnya yang lain semuanya? Ya, kita sekarang tidak di satu tempat karena sedang melakukan PSBB juga masih ya dok ya? Iya. Oke dokter, mungkin langsung saja dokter kita berikan waktunya untuk efisiensi waktu. Oke, tapi silakan dokter. Jelas ya, kedengaran ya? Ya, gambarnya juga udah mantap luar biasa. Baik, silakan dokter. Oke, selamat sore menjelang malam untuk semua yang telah hadir di acara seminar kesehatan ini. Saya Dr. Desi Atikawati dari Betsaida Hospital. Pada kesempatan ini akan mencoba untuk memaparkan tentang masalah yang masih belum selesai saja di Indonesia maupun di dunia, yaitu tentang COVID-19, bagaimana penanggulangannya, dan juga mungkin kita bahas sedikit tentang vaksin. Untuk COVID-19 sendiri kan pastinya mungkin semua sudah tahu ya, merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh karena virus SARS-CoV-2. Saya langsung ke penularannya karena ini merupakan hal yang paling penting kita untuk sadari untuk kita bisa mencegah terjadinya penularan dari COVID-19. Penularan utama dari COVID-19 adalah dari satu orang ke orang lainnya, yaitu kontak secara langsung. Itu adalah penularan utamanya melalui droplet pernapasan yang bisa dilepaskan ketika seseorang bicara ataupun bahkan membuang nafas atau bernyanyi seperti itu bisa terlepas droplet pernapasannya. Dan apabila jaraknya kita kurang dari 1,8 meter atau ada kontak langsung, itu merupakan risiko paling tinggi terjadinya penularan. Selain daripada itu juga ada penularan ataupun transmisi yang bersifat airborne. Nah, ini merupakan suatu jenis penularan yang sifatnya bukan yang utama, tapi kadang-kadang bisa terjadi. Jadi infeksi itu dia bisa tersebar dari droplet kecil yang keluar dari pernapasan, yang dimana dia bisa bertahan di udara selama beberapa menit ataupun juga bisa sampai beberapa jam. Jadi tetap saja bisa masih ada di situ walaupun virusnya masih bisa berada di situ walaupun orangnya sudah pergi dari ruangan. Nah, virus ini juga bisa menginfeksi orang yang jaraknya lebih dari 1,8 meter dan biasanya lebih mudah terjadi pada ruangan yang tertutup dengan ventilasi yang tidak adekuat, termasuk ruangan tertutup yang ber-AC seperti itu. Di situ risiko untuk penularan secara airborne akan bisa terjadi. Lalu yang ketiga adalah permukaan benda yang terkontaminasi. Ya, jadi ini kabar baiknya bukan merupakan suatu jalur penyebaran COVID-19 yang sering, ini termasuk yang jarang. Jadi kalau misalnya dari droplet pernapasan tersebut ada yang jatuh di permukaan benda, dia bisa menyebar bila seseorang menyentuh permukaan tersebut, lalu menyentuh mulut, hidung, atau matanya tanpa cuci tangan terlebih dahulu secara baik. Nah, itu juga bisa, tapi ini bukan penyebaran yang paling umum terjadi. Lalu yang keempat adalah antara manusia dan hewan. Dulu mungkin 1 tahun yang lalu sempat dikhawatirkan bahwa dari hewan bisa menularkan ke manusia.
Tapi justru ini sekarang teori ini sudah tidak dipakai lagi. Ada laporan-laporan bahwa justru hewan peliharaan yang tertular setelah kontak dengan mungkin penderita yang COVID-19 yang mungkin majikannya hewan tersebut seperti itu. Nah, itu dia bisa mengalami hewannya justru yang bisa terkena. Tapi ini risiko penularan kalau dari hewan ke manusia itu sangat-sangat rendah. Jadi tidak menjadi concern lagi untuk sekarang gitu. Nah, kemudian untuk gejalanya sendiri, jadi gejalanya itu dia bervariasi dari ringan sampai berat. Bahkan orang tidak bergejala pun itu juga bisa mengalami COVID-19. Nah, gejalanya itu dia dapat timbul 2-14 hari setelah dia terpajan oleh virus. Nah, dan rata-rata biasanya sih 5-7 hari. Itu rata-rata gejalanya timbulnya dari dia terpajan virus. Gejalanya bisa berupa demam, meriang, atau menggigil, keluhan pernafasan seperti batuk ataupun sesak, hilang indera penciuman, kelelahan, nyeri otot atau badan, hilang indera perasa. Nah, kita harus hati-hati bahwa hilang indera penciuman atau perasa ini merupakan salah satu gejala yang cukup khas pada COVID-19. Kemudian juga bisa pusing, nyeri tenggorokan, pilek atau hidungnya mampet, mual atau muntah, ataupun juga diare. Nah, di sini skema ini ingin menjelaskan bahwa pasien dengan COVID-19 itu tidak selalu datang ke rumah sakit atau keluhan awalnya adalah dengan keluhan pernapasan. Itu memang keluhan yang utama. Namun yang mesti diketahui bahwa virus SARS-CoV-2 dia tidak hanya menyerang saluran napas, tapi dia juga menyerang sel-sel lain atau jaringan lain yang memiliki reseptor untuk virus tersebut, yaitu bisa di pembuluh darah, bisa di pencernaan. Makanya tidak jarang juga pasien COVID-19 justru datang ke rumah sakit dengan keluhan mual, muntah, ataupun diare. Kemudian reseptornya juga ada di jantung, jadi datang justru dengan keluhannya dia seperti serangan jantung, gangguan di jantung. Jadi kita bisa lihat di skema ini gangguan di saraf, datang misalnya dengan manifestasi stroke, itu pun juga kita bisa temukan. Ataupun dengan gangguan ginjal, gangguan hati, gangguan pencernaan, jantung, dan lain-lain. Ataupun juga bahkan kulit ya di sana. Gejala seperti rash atau kemerahan pada kulit itu pun juga bisa ditemukan pada COVID-19. Jadi memang COVID-19 ini adalah penyakit dengan banyak sekali wajah. Jadi tidak harus pasien itu sesak, tidak harus dia itu hilang penciuman. Jadi wajar-wajar saja kalau memang setiap pasien yang mau dirawat atau segala macam harus di screening COVID-19 secara baik. Lalu siapa saja sih sebetulnya yang berisiko tinggi untuk terkena COVID-19? Jadi yang berisiko tinggi tentunya adalah warga senior atau mudahnya adalah lansia. Ya, risiko beratnya penyakit dia akan meningkat sesuai dengan bertambahnya usia. Jadi semakin tua, risiko untuk terkena dan juga penyakitnya itu berat itu semakin tinggi. Di Amerika atau di US itu 8 dari 10 kematian akibat COVID-19 terjadi pada orang yang berusia di atas 65 tahun. Dan lebih dari 95% kematian akibat COVID itu terjadi pada usia di atas 45 tahun. Jadi ini yang harus kita berhati-hati. Lalu juga orang-orang dengan kondisi medis tertentu, dia juga bisa memiliki risiko yang lebih tinggi. Misalnya pasien kanker, atau punya penyakit ginjal kronis, paru kronis, maupun penyakit jantung, seseorang dengan diabetes, dan hamil, ataupun obesitas, atau yang overweight, perokok, dan lain-lain, ini semua memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terkena COVID, ataupun juga jika dia kena COVID, bisa develop menjadi penyakit yang lebih berat seperti itu. Nah, lalu di sini adalah suatu tabel risiko infeksi, perawatan, dan kematian akibat COVID-19 berdasarkan grup usia. Nah, jadi dilihat kalau misalnya usianya, ini kita bandingkan dengan reference grupnya atau kita bandingkan dengan orang yang usia 5-17 tahun. Jadi kalau misalnya usianya itu 18-29 tahun, risiko dia untuk terkena COVID 2 kali lipat dibandingkan usia 5-17, risiko untuk dirawat 6 kali lipat, dan risiko untuk kematian 10 kali lipat dibandingkan 5-17. Dan kita bisa lihat semakin tua usianya, maka kejadian kemungkinan terjadinya perawatan di rumah sakit ataupun kematian pun juga lebih tinggi.
Nah, kemudian pertanyaannya adalah sebetulnya apakah kita itu aman untuk pergi keluar rumah di masa pandemi ini? Sebetulnya prinsipnya adalah semakin dekat dan semakin lama kita berinteraksi dengan orang lain, maka risiko penyebaran COVID-19 akan dia semakin besar. Jadi itu yang kita harus tahu. Jika memang kita memutuskan untuk melakukan aktivitas di tempat umum, selalu lakukan langkah pencegahan COVID-19. Ya, yaitu kita bisa lihat pada gambar ini, yaitu stay 6 feet apart, jadi selalu jaga jarak paling tidak 1,8 meter atau gampangnya 2 meter dengan orang lain, gunakan masker dengan baik, ya sekarang masker yang direkomendasikan ada menggunakan 2 masker, masker bedah di dalam dan masker kain yang di luar, seperti itu, selalu cuci tangan, dan hindari keramaian, itu yang penting. Selalu bawa masker, selalu bawa hand sanitizer dengan kadar alkohol minimal 60%, dan juga bawa tisu, ini juga penting untuk sehari-hari kita bawa. Nah, kemudian seseorang yang sudah sakit COVID, nah ini seringkali timbul pertanyaan sebetulnya kapan sih seseorang yang COVID-19 itu dinyatakan sembuh. Nah, sebetulnya syarat dinyatakan sembuh itu bukan memiliki swab negatif, tetapi yang satu dia harus menyelesaikan masa isolasi dan ditambah dengan adanya surat keterangan sehat dari dokter. Seseorang dinyatakan selesai isolasi tergantung dari pasien ini dia gejalanya apa. Apakah dia termasuk tanpa gejala, gejala ringan atau sedang, ataupun gejala berat. Karena kalau dia termasuk gejala berat atau kritis, di situ yang butuh hasil swab PCR negatif, ya. Tapi cukup 1 kali saja. Dan juga isolasinya minimal 10 hari dari pertama kali dia bergejala ditambah 3 hari bebas gejala. Jadi kalau dia bergejalanya 2 minggu, ya 2 minggu plus 3 hari. Dan harus ada swab PCR-nya 1 kali negatif. Dan bahkan untuk dari pedoman Indonesia sendiri ditambahkan, yaitu untuk seseorang yang gejala berat atau kritis, sebaiknya masih melanjutkan isolasi mandiri 7 hari setelah swab PCR-nya negatif. Begitu. Tapi untuk yang gejalanya ringan atau sedang, maka selesai isolasinya itu cukup 10 hari dari pertama kali dia bergejala, ditambah 3 hari dia bebas gejala. Sedangkan untuk orang yang tidak bergejala, dia selesai isolasinya minimal 10 hari. Begitu. Jadi, ini juga kadang-kadang kalau misalnya kita bertemu dengan pasien, kadang-kadang pasien selalu merasa dia tidak bergejala. Padahal sebetulnya dia bergejala. Contohnya, kalau ditanya keluhannya apa, saya nggak ada gejala dok, tapi cuma hilang penciuman. Atau saya tidak ada gejala, cuma sakit tenggorokan saja. Nah, itu sebetulnya bergejala. Nah, hal-hal seperti itu yang kita harus hati-hati untuk menentukan berapa lama kita harusnya melakukan isolasi. Dan memang sebaiknya konsultasi dengan dokter. Lalu juga yang sering kita temui pada orang-orang yang sudah mengalami COVID-19 adalah fenomena long COVID-19. Nah, ini adalah gejala COVID-19 yang masih bertahan atau muncul kembali berminggu-minggu hingga berbulan-bulan setelah pasien dinyatakan sembuh. Nah, jadi di sini pada pasien yang sudah sembuh COVID, masih bisa dia memiliki sisa gejala batuk, gejala hilang penciuman, bahkan sampai berbulan-bulan, masih tetap mudah lelah, pegal-pegal, mungkin kurang bertenaga kalau beraktivitas, atau masih suka nyeri kepala, otot, mual maupun diare, ini juga bisa terjadi. Nah, bahkan kadang pasien datang kembali ke rumah sakit untuk dirawat karena sisa dari gejala COVID-19 ini. Dan yang harus diketahui bahwa dia tidak bersifat menularkan dan sebetulnya dapat beraktivitas seperti biasa jika memang pasien mampu. Dan ini merupakan suatu fenomena yang juga mulai kita suka temukan, yaitu adalah reinfeksi atau infeksi ulang dari COVID-19. Jadi setelah seseorang itu sembuh COVID-19, dia masih bisa terinfeksi lagi atau mengalami reinfeksi. Nah, karena waktu terbentuknya kekebalan dari satu orang dengan orang lainnya itu akan berbeda. Seberapa kekuatannya, berapa lamanya itu berbeda di tiap orang gitu. Dikatakan bahwa memang antibodi setelah orang yang setelah sakit COVID, setelah sembuh COVID itu bisa bertahan kurang lebih sekitar 6 bulan. Tapi apakah 6 bulan itu kekuatannya cukup untuk bisa menahan terjadinya reinfeksi, itu juga tidak diketahui. Lalu selang waktu terjadinya reinfeksi, infeksi ulang itu juga bervariasi. Ada yang mulai dari beberapa minggu setelah dinyatakan sembuh, hingga beberapa bulan itu pun juga bisa terjadi dan juga mulai kita temukan. Nah, kemudian saya mungkin hanya membahas secara
secara singkat saja ya, atau sekilas sajalah tentang sekarang ini kan sedang marak mengenai berbagai varian dari SARS-CoV-2 atau ya varian dari penyebab COVID-19, terutama dengan kita lihat peningkatan kasus di India seperti itu kan pasti membuat resah negara-negara lain termasuk Indonesia ya begitu. Jadi prevalensi sendiri itu adalah prevalensi dari varian itu adalah persentase dari varian virus SARS-CoV-2 dengan menghitung jumlah sekuen genom pembawa varian dari sejak varian pertama kali ditemukan. Ini kita supaya tahu seberapa dominansi sebuah varian itu selama pandemi, ya. Nah, sekilas saja ya, mungkin ada varian yang sekarang banyak dibincangkan adalah contohnya B117. Ini termasuk varian yang kita temukan di Indonesia. Ya, walaupun persentasenya dia tidak besar, dia termasuk ke dalam VOC atau variant of concern ya yang memang terbukti mampu bersifat lebih menular ya. Dia 60% lebih menyebabkan 50-70% dia lebih menular. Kemudian 60% juga lebih mungkin menyebabkan penyakit berat. Di mana B117 ini itu terjadi 66% di Inggris, jadi dikenal sebagai varian UK atau varian Inggris, dan di dunia dia sudah mencakup 34% dari varian di dunia. Tapi dikatakan vaksin yang sudah ada masih bersifat efektif dan cenderung dia tidak menginfeksi ulang orang yang sudah terkena COVID. Lalu juga mungkin kita tahu ada varian B1351 yang ada di Afrika Selatan, kemudian juga ada P1 dan P2 yang ada di Brazil, ada juga varian California, ada varian yang ada di New York, dan ini adalah B1617, ini adalah sekarang suatu varian yang mendominasi di India, ya, jadi 60%, 61% dari varian SARS-CoV-2 yang menyebabkan infeksi di India itu adalah B1617. Dan di dunia ini sekarang masih kurang dari 1%, namun kan tentunya ini kan baru, jadi kita harus berhati-hati, terutama jika memang semoga itu tidak masuk ke Indonesia begitu. Nah, sekarang varian yang di Indonesia sendiri apa? Ini adalah jenis varian yang ada, yang kita harus hati-hati adalah yang saya tandai warnanya kemerahan ini, yaitu B117, karena varian ini tadi dia bersifat lebih menularkan, lebih menyebabkan penyakit, jika tertular bisa risiko menyebabkan penyakit lebih berat, lebih besar. Gitu. Dan yang dikhawatirkan pada kejadian varian yang ada di India yaitu karena dia dibilang adalah varian mutasi ganda. Sebetulnya sih tidak tepat juga kalau dibilang mutasi ganda, karena sebetulnya setiap varian itu ada banyak mutasi. Tapi mutasi ganda ini ada karena ada dua mutasi yang sedang terkenal lah ya, begitu, yaitu L452R dan E484Q. Ini dia diprediksi karena mampu menurunkan efikasi netralisasi antibodi. Dikhawatirkan bahwa antibodi yang sudah tercipta dari seseorang yang vaksin atau seseorang yang pernah sakit, dikhawatirkan ini tidak lagi segitunya efektif untuk menahan infeksi pada varian ini. Tapi tentunya ini masih butuh penelitian lagi karena ini bersifat baru. Nah, kemudian untuk vaksin dari COVID-19, bagaimana sih sebetulnya vaksin itu bekerja? Vaksin itu bekerja dengan cara dia memicu kekebalan melalui pembentukan antibodi ya yang menangkap virus sebelum masuk ke dalam sel dan juga mengaktifkan sel T yang menghancurkan virus setelah masuk ke dalam sel ya. Nah, jadi kalau infeksi alami misalnya seseorang sudah pernah terkena COVID, dia akan timbul kekebalan, tapi memang karena dia sakit. Tapi juga kita bisa dapatkan dari vaksinasi, karena vaksin tidak menimbulkan penyakit, jadi vaksin tidak akan menimbulkan hasil swab positif, tidak akan menimbulkan sakit COVID, itu tidak. Di situ akan terbentuk harapannya antibodi dan juga mengaktifkan sel T. Nah, ini juga mengapa bahwa sebetulnya untuk cek titer antibodi setelah vaksin itu sebetulnya tidak harus, ya, karena kalau misalnya terbentuknya rendah atau tidak terbentuk nanti langsung merasa berkecil hati, padahal sebetulnya proteksi kita tuh tidak hanya antibodi tapi juga ada sel T ya, ini juga yang justru tidak kalah pentingnya gitu. Dan satu orang misalnya antibodi titernya tinggi misalnya ratusan, satu orang misalnya hanya puluhan atau hanya belasan, tidak pasti yang lebih tinggi itu pasti lebih protektif gitu, karena kekuatannya pun berbeda ya. Imunitas seseorang itu memang sangat bervariasi gitu.
Nah, ini adalah skema adalah bagaimana jika tidak ada orang yang diimunisasi ya. Jadi di sini kita lihat ini orang yang putih ini adalah orang yang sehat tidak diimunisasi, sedangkan yang merah adalah orang yang terkena COVID. Kalau misalnya dia terkena COVID, maka mudah sekali untuk orang yang sehat menjadi sakit. Tapi kalau misalnya sebagian besar masyarakat sudah diimunisasi, ya kita lihat di sini ya, ini sudah yang kuning-kuningnya yang diimunisasi, yang putih-putih ini adalah orang yang tidak diimunisasi, sedangkan yang merah ini adalah orang yang sakit, maka penularan pun juga bisa relatif mudah, lebih mudah untuk dihentikan jika semua orang sudah diimunisasi atau divaksin. Nah, kemudian kan kita suka mendengar misalnya, oh vaksin ini efikasinya berapa, oh efektivitasnya berapa. Sebetulnya apa sih arti efikasi? Nah, ini kita harus pahami bahwa efikasi itu adalah kemampuan dari suatu vaksin untuk menurunkan penyakit pada kondisi yang optimal, yaitu pada kondisi uji klinis. Itu efikasi. Nah, kalau efektivitas itu adalah kemampuan suatu vaksin untuk menurunkan munculnya penyakit pada dunia nyata. Di mana dunia nyata ini banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Tentunya angka dari efektivitas akan lebih rendah daripada angka efikasi. Nah, jadi contohnya kalau misalnya suatu vaksin X dia memiliki efikasi 70%, artinya ada pengurangan risiko sebesar 70% untuk terjadinya COVID-19 bergejala pada orang yang sudah divaksin dibandingkan orang yang belum divaksin. Itu artinya seperti itu. Nah, kalau vaksin itu sudah diberikan izin edar, maka tentunya dia sudah memenuhi syarat EUA atau Emergency Use Authorization, yaitu memiliki efikasi lebih dari 50%. Karena kalau tidak di atas 50%, maka tidak ada fungsinya begitu. Nah, jadi contohnya kalau kita dengar, oh ada efikasi daripada vaksin 95%, artinya risikonya 20 kali lebih rendah untuk mengalami COVID-19 bergejala dibandingkan yang tidak divaksin. Kalau efikasinya 65%, risikonya itu 2,8 kali lebih rendah. Jadi seperti itu contohnya. Lalu untuk tadi seperti yang saya sudah katakan, COVID-19 yang telah mendapatkan izin edar, dia bersifat aman dan juga efektif. Ya, kalau sudah diberikan izin edar oleh BPOM, kalau di Indonesia kita cukup yakin bahwa dia bersifat aman dan keuntungannya lebih besar dibandingkan risikonya. Untuk mendapatkan proteksi maksimal, maka seseorang harus menerima seluruh dosis yang direkomendasikan. Jadi kalau memang harus 2 dosis, dua-duanya harus didapatkan, harus disuntikan begitu. Dan sebagian pasien yang telah divaksin penuh harus ingat dia masih bisa terkena COVID-19 karena tidak ada vaksin yang 100% efektif, tidak ada vaksin yang betul-betul 100% efektif ya di dunia ini. Jadi kita harus jangan sampai saya sudah divaksin dok, kok saya masih bisa kena COVID. Nah, itu karena masih saja mungkin gitu, tidak ada yang 100% gitu. Dan apabila sudah tersedia untuk Anda, maka segera lakukan vaksin tersebut apabila tidak ada kontraindikasi. Nah, kemudian proteksinya maksimal dapat dicapai 14 hari setelah penyuntikan dosis kedua. Makanya tidak jarang kita temukan pasien baru 1 kali vaksin, dia terkena COVID, ataupun juga sudah vaksin kedua, tapi mungkin baru beberapa hari dia terkena COVID, itu sangat-sangat mungkin. Karena proteksi maksimalnya baru 14 hari setelah penyuntikan yang kedua. Itu pun juga harus kita ingat tidak 100%. Ya. Kemudian, berapa lama sih sebetulnya vaksin bisa melindungi kita? Sampai sekarang belum diketahui pasti berapa lama vaksin itu bisa memberikan efek proteksi kepada kita. Dan kapan harus di-booster itu juga belum tahu, karena tentunya ini kan vaksin dia beredar karena ada kebutuhan emergency ya. Nah, jadi itu yang kita masih belum tahu berapa lama. Dan hingga saat ini, WHO masih berpendapat bahwa vaksin yang ada di dunia ini masih efektif memberikan proteksi terhadap berbagai macam varian COVID-19. Kemudian efek samping apa saja sih yang bisa terjadi setelah vaksin? Itu berbeda antar orang, secara umum dia ringan dan bersifat sementara. Mayoritas hilang dalam 48 jam dan tidak selalu ada. Biasanya kalau secara lokal dia ada nyeri, kemerahan atau bengkak di tempat vaksin, ataupun ada gejala sistemik, contohnya seperti kelelahan, pusing, nyeri-nyeri otot, agak-agak meriang atau demam maupun mual, itu juga bisa terjadi. Nah, kemudian vaksin yang akan digunakan di Indonesia antara lain adalah Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sinopharm, dan yang diproduksi oleh PT Bio Farma. Yang sekarang sudah banyak digunakan yang Sinovac, ya. Nah, Sinovac sendiri adalah tipe vaksinnya adalah virus yang diinaktivasi
jumlah suntikannya 2 dosis dengan jarak antara 2 sampai 4 minggu. Efikasinya berbeda-beda antar negara, kurang lebih ya sekitar 60 sampai kalau di Turki bisa 90% gitu. Kalau tidak salah di Brazil itu 68% begitu. Dan dikatakan efikasinya kurang lebih 50% untuk strain yang US atau UK, dan belum diketahui untuk strain yang ada di Afrika Selatan, belum diketahui. Ini saya lewat saja. Kemudian untuk syarat vaksin, itu adalah individu usia 18 sampai 59 tahun yang memenuhi kriteria di bawah ini, itu dia tidak layak untuk dilakukan vaksin. Itu seseorang yang punya reaksi alergi berat akibat vaksin COVID yang pertama. Jadi kalau misalnya dia pertama kali vaksin COVID, timbul alergi berat, misalnya sampai sesak atau reaksi anafilaksis, itu maka tidak boleh mendapatkan vaksin yang kedua. Atau seseorang yang sedang mengalami infeksi akut, misalnya dia sedang demam atau sedang kondisinya tidak fit, maka bisa menunggu infeksinya teratasi, atau individu dengan penyakit imunodefisiensi primer. Dan apabila tidak yakin apakah layak vaksin atau tidak, tentunya bisa berkonsultasi dulu dengan dokter spesialis sebelumnya. Kemudian untuk individu usia di atas 59 tahun, maka kelayakan vaksin ditentukan oleh kondisi frailty atau kerapuhan yang diperoleh dari kuesioner rapuh. Jika nilainya di atas 2, maka belum layak untuk vaksin. Kuesioner itu antara lain disingkat rapuh, R-nya adalah resistensi. Coba ditanyakan ke diri sendiri apakah dengan diri sendiri atau tanpa bantuan alat mengalami kesulitan atau tidak untuk naik 10 anak tangga tanpa istirahat. Nah, kalau iya berarti skornya 1. Kemudian yang kedua, A atau aktivitas, kira-kira dalam 4 minggu terakhir sering merasa kelelahan atau tidak, gitu. Kemudian yang ketiga, P atau penyakit lebih dari 4. Jadi apakah dokter pernah mengatakan kepada Anda tentang penyakit Anda? Ada 11 penyakit utama, antara lain adalah hipertensi, diabetes, kanker, penyakit paru kronis, serangan jantung, gagal jantung kongestif, nyeri dada, asma, nyeri sendi, stroke, dan penyakit ginjal. Kalau ada 4 penyakit, ada 5 sampai 11 penyakit, maka angkanya skornya 1. Kemudian yang keempat adalah U atau usaha berjalan. Kira-kira dengan diri sendiri atau tanpa bantuan, sulit tidak untuk berjalan kira-kira 100 sampai 200 meter. Dan yang terakhir adalah H atau hilangnya berat badan. Jadi kalau misalnya ada hilang berat badan 5%, maka itu skornya 1. Nah, jadi kalau total skornya di atas 2, maka sebaiknya tidak menerima vaksin. Jadi pesannya adalah yang paling penting, lakukan 3M, ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, itu dari diri kita sendiri semua. Lalu juga dari segi petugas kesehatan maupun pemerintah, lakukan 3T, tracing, treatment, tes jangan lupa. Lalu yang terakhir, vaksinasi itu juga penting, dan ditambah dengan kurangi 3K, yaitu kontak dekat, kerumunan, dan berada di kamar atau ruangan tertutup. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan secara singkat hari ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada pihak Betsaida ya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Dr. Desi atas edukasinya tadi, luar biasa sekali tentang COVID-19 dan juga vaksin sendiri, di mana tadi sudah dipaparkan bahwa ternyata semakin bertambahnya usia, resikonya pun semakin tinggi. Dan tentunya di sini sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan oleh para peserta webinar kita. Oke, kita akan bersama-sama dibacakan. Nah, untuk pertanyaannya, ini ada satu pertanyaan tentang untuk post-COVID berapa bulan lagi bisa divaksin, Dok? Sebetulnya sudah mulai ada wacana bahwa setelah seseorang dinyatakan sembuh COVID bisa langsung untuk divaksin, tapi sebetulnya sesuai dengan rekomendasi sebelumnya sebaiknya sih menunggu kurang lebih 3 bulan setelah dinyatakan sembuh. Begitu. Jadi harapannya adalah ketika seseorang dia sudah dinyatakan sembuh COVID, dia bisa lebih fit terlebih dahulu. Kemudian kan tentunya sudah terbentuk kekebalan secara alami ya dari sakit dari COVID. Dan nanti setelah 3 bulan, ketika mungkin sudah mulai agak turun, di situ bisa di-boost dengan pemberian vaksin gitu. Ikuti saja misalnya vaksinnya pendapat Sinovac ya berarti dosis pertama, kemudian 2-4 minggu kemudian dengan dosis kedua, seperti itu. Oke, dan untuk selanjutnya kalau misalnya pasien post-COVID, apakah kita tetap jaga jarak? Saya rasa
Ya, Dan satu lagi sekalian, bila sudah divaksin sekali, yang kedua kali tidak, apa resikonya dok? Silakan. ya. Jadi pertama kalau seseorang dia sudah dinyatakan sembuh untuk COVID-nya ya tentunya sih ya orang tersebut ya bersifat aman dan tidak menularkan ya. Nah di sini juga yang harus hati-hati begini. Kadang-kadang misalnya seseorang dia tanggal 1 misalnya dia di swabnya positif, kemudian dia harus isolasi, tapi mungkin karena merasa baik 7 hari kemudian dia swab ulang ya misalnya gitu. Terus swab ulangnya misalnya negatif. Nasdem ya, oh berarti setelah 7 hari saya sudah bisa selesai isolasi. Nah, eh, lebih baik kita tidak berpatokan kepada hasil swab evaluasi, tapi kita berpatokan kepada berapa lama seharusnya seseorang itu dia harus isolasi atau menyelesaikan isolasinya. Karena kalau dari penelitian yang dilakukan, itu kalau misalnya pada seseorang gejalanya ringan atau sedang, kurang lebih setelah di atas 9 hari, dia atau 10 hari kurang lebih dia itu bergejala, di situ kalau di kultur virusnya itu dia tidak tumbuh lagi atau tidak bersifat menularkan. Begitu. Nah, sedangkan kadang-kadang pemeriksaan swab PCR, yang namanya pemeriksaan itu kadang tidak selalu semuanya 100%. Ya, jadi kita lebih baik menyelesaikan, walaupun swabnya sudah negatif, selesaikanlah waktu isolasi sesuai dengan rekomendasi daripada dokter. Itu seperti itu. Untuk yang kedua tadi, bila sudah divaksin sekali, yang kedua Oh kali ya, tidak, apa resikonya dok? ya. Jadi kalau untuk vaksin seperti tadi saya jelaskan di slide bahwa untuk mendapatkan proteksi maksimal maka lakukanlah vaksin sesuai dengan dosis rekomendasi. Memang ada beberapa vaksin yang mungkin ada vaksin yang direkomendasikan 1 kali suntikan, contohnya seperti saya sebut merek ya, seperti Johnson Johnson, dia memang katanya 1 kali vaksin cukup, seperti itu rekomendasinya. Namun untuk vaksin-vaksin lainnya, contohnya misalnya seperti Sinovac atau AstraZeneca, memang dia harus 2 kali vaksin dengan jarak waktu yang berbeda antar vaksin. Itu harus dijalankan karena kalau baru 1 kali saja itu dia tidak akan memberikan proteksi yang maksimal. Ada sih proteksi tapi tidak akan maksimal. Sinovac sendiri untuk suntikan 1 kalinya itu tidak ada laporannya di penelitiannya berapa persen proteksinya. Tapi kalau AstraZeneca memang 1 kali suntik saja itu bisa memberikan efikasi 76%. Dan kalau dia 2 kali dengan 2 suntikan dengan jarak yang sesuai direkomendasikan bisa di atas 80%. Begitu. Nah, kalau Sinovac pun baru bisa mendapatkan proteksi maksimal setelah kurang lebih 2 minggu setelah suntikan yang kedua. Maka itu sebaiknya semuanya harus diselesaikan begitu. Dikomplitkan ya dok ya, dari 2 dosis tersebut kita betul-betul harus menjalankan semuanya ya, jangan cuma 1 kali aja, biar maksimal ya dok ya. Betul. Mungkin saya tambahkan 1 kali lagi tadi mengenai selesai isolasi ya. Kadang juga kita juga cukup banyak temukan di mana pasien-pasien COVID itu cukup frustasi karena hasil swab-nya terus-menerus positif, misalnya seperti itu. Nah, itu juga cukup sering kita temukan. Nah, ini juga harus hati-hati bahwa memang yang namanya swab PCR, dia memang digunakan sebagai tools atau digunakan sebagai diagnosis COVID. Tapi untuk evaluasi memang dia memiliki kelemahan. Karena PCR atau swab PCR sendiri dia tidak bisa membedakan apakah ini adalah suatu virus hidup atau ini virus mati atau hanya debris atau sisa partikel virus yang sudah mati saja, itu dia tidak bisa bedakan. Selama masih ditemukan adanya sisa partikel virus yang ada di saluran napas, maka dia bisa terdeteksi sebagai positif. Satu-satunya cara untuk bisa mengetahui ini virus hidup atau mati itu harus dilakukan di laboratorium khusus dan harus dikultur atau dibiarkan virusnya, dan itu pun sangat sulit. Nah, oleh karena itu untuk menentukan selesai isolasi, sekali lagi lebih baik berkonsultasi dengan dokter spesialis untuk bisa yakin, oh ternyata ini dia sudah walaupun swabnya misalnya masih positif, tapi sebetulnya sudah tidak bersifat menularkan dan sudah aman, begitu mungkin. Ya, jadi memang kalau misalnya memang hasil PCR-nya positif terus, jadi lebih baik kita konsul ke dokter spesialisnya ya, biar ditentukan. Karena nanti dokter spesialisnya lebih paham mengenai gejala-gejala yang apa sih yang menjurus ke COVID itu sendiri. Betul ya dok ya? Baik, dan untuk selanjutnya pertanyaan dari Susi Wijaya, Ibu Susi Wijaya. Ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, pasca COVID, apakah kita harus ronsen paru untuk melihat apakah udah bersih atau masih ada bercaknya? Dan yang kedua, gejala sesak yang masih dirasakan, apakah efek dari asam lambung karena pengaruh obat antivirus atau paru-parunya yang masih bercak-bercak? Silakan dokter. Ya. Nah, jadi kalau sebetulnya kalau untuk ronsen itu
sebetulnya sih sebaiknya tidak setelah dinyatakan sembuh ya, tapi justru bisa kita lakukan terutama untuk usia dewasa ya, itu kita lakukan pada saat terdiagnosis COVID. Nah, nanti dokter akan menentukan kira-kira dia butuh ronsen segera atau mungkin bisa kita tunggu beberapa hari, karena justru kita ingin lihat pada saat dia sakit di awal itu seperti apa. COVID ini memang kadang-kadang dia pasien belum begitu merasa sesak, belum begitu merasa bagaimana, tapi ketika kita lakukan pemeriksaan ronsen atau CT scan ternyata sudah ada bercak di parunya. Nah, di situ nanti dokter akan memutuskan atau akan mempertimbangkan apakah pasien ini perlu rawat inap, ataukah dia bisa rawat jalan, obat yang akan diberikannya apa. Jadi sebetulnya sih tidak, justru sudah dinyatakan sembuh. Itu boleh sebagai evaluasi sih boleh, tapi sebetulnya pada saat dia sakit juga itu sebaiknya dilakukan lebih awal untuk kita bisa menilai parunya pada saat awal. Nah, kalau misalnya setelah dia sembuh, ya sebetulnya kalau yang namanya ronsen ya, baik itu foto ronsen biasa maupun CT scan, kita kalau dia sudah kena COVID ya, misalnya parunya kena COVID, sudah ada bercak, sudah terkena parunya, kita tidak bisa ekspektasi setelah dinyatakan sembuh parunya sudah bersih, itu tidak bisa. Karena memang kalau untuk mau ronsennya bersih, paru itu butuh waktu, bisa sampai berbulan-bulan untuk bisa ronsen itu kembali baik lagi, begitu. Dan itu tidak perlu dikhawatirkan, maksudnya tidak perlu stres. Oh, parunya masih ada bercak seperti itu, tidak perlu dikhawatirkan. Yang penting adalah lihat kondisinya pasien, kita lihat bagaimana kadar oksigen, bagaimana keluhan pasien, bagaimana lain-lainnya, banyak hal yang kita pertimbangkan. Jadi itu memang agak lama kalau untuk ronsen berharap ingin bersih seperti itu. Jadi memang kita tidak bisa melihat dari satu pemeriksaan aja ya dok ya, perlu pemeriksaan-pemeriksaan yang lainnya, dan tentunya dokter sendiri yang lebih paham tentang pemeriksaan fisiknya. Kira-kira memang masih adakah atau memang itu hanya sisa-sisa dari kemarin yang sudah dirasakan oleh pasien ya? Betul, jadi itu tidak bisa jadi patokan, oh parunya masih ada bercak, berarti masih harus isolasi, itu bisa 5 bulan pasien isolasi kalau seperti itu. Jadi tidak begitu. Jadi karena memang betul nggak sih dok, kalau misalnya memang setelah kena COVID itu, dia itu katanya paru-parunya tidak bisa kembali seperti normal, dalam artian sebelum dia terkena COVID tersebut. Jadi rusaknya tuh kayaknya katanya permanen, betul nggak sih dok? Ya, nanti menyambung ke pertanyaan yang kedua ya. Sebetulnya belum tentu, karena sebagian besar, mungkin bahkan hampir 80% ya, mungkin sekitar segitulah dari literatur itu mengatakan bahwa tidak selalu dia sampai ke paru. Ya, karena seperti yang ketahui kebanyakan pasien itu gejalanya ringan ataupun bahkan tidak bergejala atau gejala hanya ringan saja. Nah, tapi ketika memang kalau dia kena ke paru, tergantung seberapa luas parunya itu terkena, seberapa berat penyakitnya. Karena parunya menjadi bersih lagi tentu saja bisa. Tapi pada mereka yang mungkin misalnya infeksi atau kena di parunya cukup banyak atau cukup luas, itu memang kadang bisa saja ada sisa yang ada di parunya. Jadi dalam proses penyembuhan paru, infeksi pada parunya, itu bisa meninggalkan yang namanya jaringan ikat atau jaringan parut, atau istilah kedokterannya fibrosis, itu bisa meninggalkan jaringan fibrosis itu di parunya, itu bisa. Dan tergantung juga apakah jaringan parutnya itu luas atau tidak. Kalau tidak luas ya juga tidak akan mengganggu proses pernapasan, karena paru kita ini kemampuan reserve-nya sendiri juga masih besar kok, begitu ya, apalagi semakin muda. Tapi kalau memang cukup agak luas atau mengenai saluran-saluran napas yang mungkin agak besar, ya memang dia bisa mengganggu. Kemudian pertanyaan tadi, sesaknya setelah seseorang itu selesai COVID, apakah karena dari asam lambung akibat obat atau apa, ya sebetulnya banyak hal yang bisa menyebabkan seseorang itu masih sesak setelah dia COVID. Yang pertama, apakah mungkin memang satu dari segi parunya, apakah memang kemarin dia parunya kenanya cukup luas sehingga menyebabkan sesak, itu bisa, dan itu butuh waktu untuk dia perbaikan parunya. Itu bisa dibantu dengan fisioterapi dan mungkin ada obat-obat yang bisa membantu, itu bisa. Kemudian yang kedua, bisa saja apakah mungkin dari jantungnya yang bermasalah, karena kita tidak boleh lupa bahwa pada COVID, apalagi COVID-nya kalau semakin mengarah ke berat, tentunya jantung sendiri atau pembuluh darah itu dia memiliki reseptor untuk virus, dia juga bisa terserang. Jadi jantung pun juga bisa saja mengalami otot jantungnya sendiri jadi lebih lemah, jadi menimbulkan sesak, itu pun juga bisa. Atau ada proses pengentalan darah setelah COVID, itu pun juga mungkin. Ataupun dari asam lambung juga mungkin. Jadi balik lagi, ada banyak hal, lebih baik konsultasi dengan dokter spesialis untuk mengetahui kira-kira sesaknya dari mana, begitu. Baik.
Ya, jadi tetap kembali lagi kita harus tanya expertnya ya. Jangan sampai kita hanya mengira-gira dan menduga-duga, periksa sendiri, ujung-ujung datang ke radiologi atau ke lab, saya mau periksa nih, tapi akhirnya kita belum mengetahui dan memahami kira-kira ini hasilnya seperti apa. Jadi tetap harus periksa ke expertnya. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan tentang seseorang yang sudah pernah positif COVID dan sudah dinyatakan sembuh dengan hasil PCR 2 kali, kenapa bisa terkena kembali? Nah, sebenarnya tadi sudah dibahas ya. Padahal kan kalau sudah pernah positif, artinya antibodi COVID-nya sudah terbentuk di tubuh. Nah, tadi sudah dibahas dok, silahkan dijelaskan kembali, silahkan. Ya, jadi memang baik seseorang itu mau dia sudah pernah COVID maupun sudah pernah vaksin, ya memang tidak ada jaminan 100% dia tidak akan terkena COVID lagi. Ya karena memang balik lagi tadi timbulnya antibodi antara orang juga berbeda. Yang sudah diketahui bahwa setelah orang pernah sakit COVID, antibodinya bisa bertahan sampai kurang lebih 6 bulan, tapi kekuatannya kita tidak pernah tahu karena antar orang juga berbeda. Apakah dari usia, ataupun ada dari faktor penyakit lainnya, misalnya itu memang berbeda-beda dari setiap status gizi, misalnya itu bisa berbeda antara orang. Intinya sih memang sampai herd immunity tercapai, sampai semua orang sudah divaksin, ya semua orang masih bisa berisiko gitu. No one is safe until everyone is safe ya gitulah gitu. Dan apa namanya? Sama juga dengan yang vaksin ya. Saya juga tidak jarang menemukan seseorang yang sudah pernah vaksin, baik itu orang vaksinnya di luar negeri, misalnya ada pasien dari luar misalnya atau apa juga dia datang juga ternyata dia kena COVID lagi. Ya tadi lagi balik lagi efikasi tidak ada yang 100% ya. Maka risiko juga masih itu tetap ada. Makanya juga tetap harus tadi ya 3M itu penting sekali gitu. Simple tapi itu penting sekali sebetulnya gitu. Ya, betul sekali. Jadi sesuatu simpel kadang-kadang kita mengabaikannya ya dok ya. Kadang-kadang kita menyepelekan. Padahal itu salah satu basic kita supaya terhindar dari infeksi COVID tersebut. Baik, untuk selanjutnya ini perihal tentang suami salah seorang peserta yang penyintas nih dok, yang telah sembuh Februari lalu. Setelah sembuh dia merasa kesulitan mengingat sesuatu. Apakah itu merupakan efek dari COVID atau perlukah melakukan pemeriksaan lanjut? Dan berapa lama jarak waktu yang tepat untuk penyintas dapat divaksin? Silakan dokter. Ya, tadi untuk jarak untuk bisa penyintas divaksin tadi sudah dibahas ya. Ya. Nah, kemudian ini juga tidak ya tidak sering sih, tapi juga sudah cukup ditemukan beberapa kali seseorang yang jadi mengalami penurunan konsentrasi setelah dia COVID ya, atau disebut juga dengan brain fog ya, juga seperti itu. Nah, itu memang efek dari long COVID atau orang post COVID itu, setelah COVID itu memang bisa dia jadi konsentrasinya juga tidak bisa seperti dulu lagi gitu. Dan apakah ini akan bertahan lama atau sebentar, itu pun juga masih belum diketahui, belum diteliti apakah dia seberapa lama gitu. Apa namanya ya, jadi itu bisa terjadi akibat seseorang itu COVID begitu. Baik, jadi bisa terjadi ya dok ya. Dan untuk tadi untuk post COVID bisa disimak lagi tadi 3 bulan setelah dinyatakan sembuh ya dok ya? Boleh ya. Gitu. Ya, untuk divaksin. Baik, untuk selanjutnya pertanyaannya ada. Baik, bila dalam satu rumah 4 pasien COVID berkumpul dengan gejala berbeda-beda, apakah tidak apa-apa? Misalnya ada 1 balita OTG dan 3 orang gejala ringan. Misalnya 1 sudah ada yang negatif, tapi tetap berada dalam satu rumah. Kira-kira masalah atau tidak? Tidak akan membuat yang negatif jadi positif lagi atau menularkan batuknya pada orang yang OTG? Oke, ya jadi kalau orang yang baru dia terkena COVID ya tentunya sih dia risiko untuk terkena lagi kan harusnya tidak, karena dia kan baru timbul kekebalan, justru kan lagi kalau udah sembuh baru tinggi-tingginya. Cuman sebetulnya ya prinsipnya isolasi memang sebaiknya sendiri-sendiri, sebaiknya sih begitu ya. Namun memang kalau misalnya dia di klaster satu keluarga kan kurang lebih ya kan dia kan harusnya kan memang saling tular-tularan kalau dalam satu keluarga ya, maksudnya kan dari satu menular ke yang lainnya ya. Sebenarnya sih ya tidak apa-apa kalau dia memang bareng ya di satu rumah begitu. Tapi kalau memang masih memungkinkan, misalnya di rumah ada 4 kamar, ya kecuali kalau yang balita mungkin bayi kan tidak mungkin ya gitu ya. Tapi kalau ada 4 kamar, masing-masing bisa di kamar masing-masing, itu mungkin akan lebih baik lagi gitulah gitu untuk mencegah ya jangan sampai virusnya maksudnya mondar-mandir lah seperti itu. Tapi ya sebetulnya basicnya sih tidak apa-apa. Cuman kalau bisa lebih sendiri-sendiri itu akan lebih baik sih gitu. Iya, karena nanti gejalanya pun mungkin akan berbeda-beda dok ya. Jadi ya tidak juga sih, karena kan balik lagi tadi manifestasi setiap orang berbeda ya. Ada yang
lebih cenderung ke pencernaan, jadi sampai diare 10 kali sehari itu ya ada yang cenderung dibatuk, disesek, ada yang hilang penciuman, ada yang tidak bergejala sama sekali. Jadi itu ya berbeda-beda dari setiap orang gitu. Jadi lebih aman kalau misalnya di rumahnya ada kamarnya memang untuk satu-satu ya satu-satu. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan ya diusahakan kontaknya pun tidak begitu banyak ya dok ya. Iya begitu. Kan lebih baiklah seperti itu. Iya. Oke, untuk selanjutnya ini pertanyaannya tentang apakah jenis vaksin berbeda reaksinya setelah disuntik ke tubuh seseorang seperti vaksin AstraZeneca membuat badan panas hingga 2-3 hari. Yang kedua, jika vaksin pertama disuntikan jenis vaksin A, apakah vaksin kedua yang disuntikan harus jenis A juga atau boleh beda? Iya, jadi kalau memang sebetulnya seperti tadi ya, kalau untuk efek samping ya kurang lebih sih semua vaksin kurang lebih sama. Efek sampingnya biasanya sih gejalanya hanya ringan. Memang ada gejala sistemik misalnya seperti menggigil atau meriang, itu tapi juga sebentar saja ya, biasanya tidak sampai 48 jam. Semuanya sih sama kurang lebih vaksin seperti itu. Tapi intinya adalah kalau memang ada keluhan setelah vaksin itu segera dilaporkan ke tempat di mana dia vaksin atau ke fasilitas kesehatan terdekat, karena nanti supaya bisa didata mungkin juga dengan dinas kesehatan untuk kejadian ikutan pasca imunisasi itu bisa dilihat apakah kira-kira berhubungan dengan vaksin atau tidak. Tapi sih intinya kalau vaksin itu sudah diberikan izin edar termasuk di Indonesia kita sangat percaya dengan BPOM, maka dia harusnya relatif aman dan keuntungan yang akan didapatkan pasti jauh melebihi dari risikonya. Itu seperti itu. Dan kemudian kalau untuk vaksin ya betul memang kalau vaksinnya sudah vaksin A ya harus diselesaikan dengan vaksin A. Nggak boleh dia pindah ke vaksin B begitu. Jadi harus konsisten ya dari awal sampai akhir. Ya, ada vaksin. Tapi kalau misalnya setelah berapa lama, mungkin setelah berbulan-bulan, setelah setahun, nanti mau booster vaksin lagi dengan vaksin yang lain, nah itu sampai sekarang belum ada rekomendasinya. Nanti kita tunggu saja. Gitu. Baik. Ya, demikianlah tadi jawabannya. Dan untuk selanjutnya, kita masih ada waktu kurang lebih 3 menit lagi. Ini pertanyaannya, ada seorang kerabat yang gejalanya hanya batuk-batuk, tapi kadar oksigennya rendah. Setelah dirawat di rumah sakit 2 minggu, dinyatakan negatif. Tapi sama dokternya nggak boleh dibawa pulang karena katanya virusnya sudah menyerang ginjalnya. Lalu tiba-tiba meninggal. Nah, kira-kira kenapa bisa begitu dok? Untuk catatannya, pasien tersebut sebelumnya tidak punya komorbid. Oke, agak susah ya kalau seperti itu karena kan kita nggak punya data lengkap ya dari pasien ya gitu ya. Karena kadang-kadang nggak jarang bahwa pasien merasa bahwa dirinya itu dia gejalanya misalnya hanya ringan, hanya batuk gitu. Padahal ketika dokternya melakukan pemeriksaan, nyata kadar oksigennya sudah di bawah 90%. Ini yang harus hati-hati memang karena pada COVID itu ada yang disebut dengan happy hypoxia. Jadi mungkin sudah suka dengar bahwa seseorang itu sesak tapi dia tidak merasa bahwa dirinya sesak. Nah, harusnya kalau misalnya ada penurunan kadar oksigen, tubuh itu akan memberikan respon untuk memberikan sensasi bahwa dia sesak, untuk meningkatkan usaha napasnya. Sayangnya untuk proses ini tuh terganggu pada COVID itu bisa terjadi. Nah, ini yang makanya kenapa pada setiap pasien yang isolasi biasanya dokter akan bilang lebih baik beli alat untuk cek kadar oksigen di rumah. Selalu cek setiap hari. Kalau sampai kadar oksigennya sekian, segera ke rumah sakit. Itu karena kondisi happy hypoxia tadi begitu. Nah, kemudian itu tadi ya kalau melihat skema dari manifestasi ekstra paru atau manifestasi di luar paru, kita bisa lihat bahwa ginjal pun juga memang bisa terganggu akibat dari COVID karena di ginjal sendiri pun reseptor untuk virus sendiri itu juga ada begitu. Nah, kadang-kadang memang begini, seseorang dia kena COVID. Terus sebenarnya virus itu sih tidak terlalu lama dia mungkin bertahan di tubuh. Tapi yang menjadi masalahnya adalah seberapa besar kerusakan yang telah disebabkan, yang telah terjadi akibat virus tersebut. Nah, kalau kerusakannya itu memang kaskade kaskade dari kerusakan atau proses peradangannya sudah sangat hebat, walaupun virusnya sudah tidak ada, proses ini masih bisa terjadi dan masih bisa merusak tubuh. Itu seperti itu. Nah, jadi walaupun sudah negatif, terus kemudian pasien mengalami perburukan hingga mungkin meninggal, itu bisa-bisa saja terjadi begitu. Makanya memang pada usia dewasa biasanya memang mungkin dokter akan lebih ekstra hati-hati, akan lebih sedikit mungkin agak agresif gitu, terutama buat mereka yang punya komorbid dan usia tua gitu, seperti itu sih gitu. Karena perburukan bisa saja terjadi sewaktu-waktu dan cepat begitu.
Jadi memang tidak bisa ditentukan ya dok ya tingkat keparahan dari masing-masing pasien karena tentunya kita sendiri belum begitu mengetahui data yang lengkapnya seperti apa ya. Dan untuk selanjutnya pertanyaannya, kenapa usia di bawah 18 tahun tidak divaksin? Padahal banyak juga loh anak-anak yang terkena COVID tertular dari anggota keluarganya. Silakan dokter. Ya, jadi memang karena ini kan belum ada ya vaksin yang penelitiannya sebetulnya sependek ini ya gitu ya. Ini kan vaksin memang dikejar penelitiannya kan karena ada pandemi ya, ada emergency yang harus segera diatasi begitu. Tapi tentunya setiap penelitian pasti mengikuti fase-fase penelitian yang harus ya, cuman mungkin agak diperpendek saja begitu. Nah, untuk penelitian sendiri memang baru usia 18 tahun ke atas untuk semua penelitian karena kan tidak mungkin ini kan usia 18 sampai 59 tahun itu kan yang menjadi grup yang diteliti kan usia itu. Tentunya kan kalau penelitian sesuatu yang baru tidak mungkin dilakukan pada usia-usia yang dianggap rentan, misalnya usia bayi, usia lansia, orang hamil, itu kan pasti belakangan. Kalau aman dulu untuk usia ini, baru akan berlanjut ke yang lain-lainnya. Dan sebetulnya kalau untuk usia remaja atau anak sebetulnya untuk usia 12 sampai 15 tahun itu juga sudah ada penelitiannya, tapi mereknya mungkin yang belum ada masuk di Indonesia itu memang sudah dinyatakan aman untuk usia mulai 12 tahun ke atas ya, tapi usia di bawahnya lagi sih masih dalam penelitian. Saya sebut merek aja, itu untuk Pfizer itu aman. Bahkan untuk ibu menyusui dan untuk ibu hamil sendiri untuk Pfizer sudah diteliti cukup aman gitu. Tapi untuk vaksin lain masih belum penelitiannya. Kita masih tunggu ya, oleh karena itu makanya anak-anak ini harus betul-betul dijaga. Anak-anak kan relatif tidak kemana-mana, yang kemana-mana kan yang orang dewasa. Nah ini bagaimana kita sebagai orang dewasa bertanggung jawab tidak hanya pada diri kita sendiri, tapi pada orang yang ada di rumah, apakah itu anak, apakah itu mungkin orang tua, lansia, itu ya makanya peran penting gitu. Baik. Jadi salah satu fungsi vaksin sendiri adalah untuk bukan hanya melindungi yang divaksin, tapi juga keluarga yang di rumah ya. Dan tentunya jangan lupa untuk 3M-nya ya. Tadi jangan lupa juga. Itu salah satunya. Ini pertanyaan terakhir dokter, karena waktunya sedikit boleh ya? Boleh, silakan. Misalnya contohnya di rumah, misalnya dari 5 orang ya, 1 orang sudah divaksin ya. Ini yang 1 orang yang divaksin, terus ada orang tua dan ada anak di sana. Ini yang harus hati-hati bahwa saya sudah divaksin, saya aman berkumpul dengan banyak orang misalnya, atau di kerumunan, atau mungkin ketemu dengan ya misalnya melakukan aktivitas mungkin lebih longgar. Ini yang harus hati-hati. Kenapa? Anda yang divaksin mungkin tidak akan kena sakit, ataupun Anda sakit tapi Anda tidak bergejala, tapi Anda masih bisa tetap menularkan orang sekitarnya. Begitu gitu. Karena dia pun masih bisa tetap tertular dan masih bisa menularkan ke orang lain. Nah, itu yang kita harus jaga gitu. Ini bebannya jadinya lebih berat ya dok ya kalau kayak gini ya. Justru. Betul-betul walaupun sudah divaksin dan resikonya lebih rendah, tapi justru harus lebih hati-hati lagi terhadap orang lain yang tertular dari yang kita bawa. Ya, betul. Kurang lebih seperti itu. No one is safe until everyone is safe gitu. Yes, iya. Right. Ini pertanyaan terakhir ya dok ya. Untuk cegah tertular saat pertemuan diminta tiap orang untuk tes swab antigen. Ternyata semua hasilnya negatif. Apakah kita bisa yakinkan bahwa tes itu benar? Mengingat masa inkubasi di tiap orang bisa beda-beda. Sehingga bisa saja di orang tertentu hasil tes masih negatif karena baru awal terkena sehingga belum terdeteksi. Jadi tes apa yang terbaik yang bisa deteksi di setiap kondisi atau di tiap masa inkubasi? Dan yang kedua, apakah diperkenankan donor darah bagi yang sudah divaksin? Kapan terbaiknya, apakah setelah vaksin 1 atau setelah vaksin 2? Atau berapa hari setelah vaksin? Silakan. Iya, jadi kalau untuk tadi pertanyaan pertama apa yang tadi sebelum donor darah? Yang pertama untuk tercegah tertular, kalau misalnya ada kumpul atau rapat itu kan ada swab antigen di dok. Oh iya, swab antigen tadi. Iya. Jadi gini, kalau untuk swab antigen itu kalau kita lihat rekomendasi dari WHO ya. Swab antigen itu bisa dipakai untuk mendiagnosis COVID pada mereka yang memiliki gejala COVID yang jelas. Nah, misalnya seseorang datang dengan keluhan demam, keluhan batuk, keluhan sesak, mungkin dengan pemeriksaan ronsen atau radiologis yang khas ke arah COVID, apalagi ditambah dia ada kontak, kalau dia swab antigennya reaktif itu sudah cukup untuk mendiagnosis COVID, tidak perlu swab PCR. Nah, tapi untuk mereka yang tidak bergejala, kalau swab antigennya dia positif, dia masih harus dipastikan dengan pemeriksaan swab PCR. Itu seperti itu. Nah, jadi swab antigen sendiri dia untuk menimbulkan hasil positif itu range waktunya itu sangat
sangat pendek ya gitu. Kalau terlalu awal, apalagi untuk orang yang tidak bergejala ya, kalau untuk orang terlalu awal dia akan negatif, nanti kalau terlalu kebelakangan juga dia juga akan bisa negatif juga. Nah, ini yang harus hati-hati, apalagi untuk menerapkan penggunaan swab antigen pada orang yang tidak bergejala. Kalau memang tadi bagaimana caranya biar ketemu, ya balik lagi, kalau tidak terlalu perlu ya sebaiknya sih tidak ketemu, begitu ya. Kita bisa ganti dengan pertemuan virtual dan segala macam. Tapi kalau memang sangat diharuskan, misalnya seperti orang mau operasi atau misalnya segala macam atau apa yang harus untuk rumah sakit, lakukan swab PCR, itu yang lebih sensitif untuk mendeteksi pada fase-fase tidak bergejala gitu atau yang tidak ada keluhan begitu. Kemudian kalau untuk donor darah ya sebetulnya sih ya syarat-syarat donor darah tidak masalah sih untuk dilakukan ya. Ini donor darah biasa ya, bukan untuk donor plasma ya, untuk pengobatan ya. Ya sebetulnya sih nggak masalah sih gitu. Yang penting ya dalam kondisi fit ya, mungkin kalau lagi sedang vaksinnya selesaikan saja dulu vaksinnya, nanti setelah itu baru donor darah, itu boleh-boleh saja sih begitu. Baik, untuk pertanyaannya sudah selesai dokter. Dan sebelum kita sudahi diskusi kita, mungkin ada tambahan dari dokter untuk peserta kita pada hari ini, silakan. Ya, jadi yang mungkin kita kan tahu ya bahwa sekarang kita lihat India itu sedang mengalami suatu kejadian katastrofik sekali ya gitu ya. Sedih sekali, hingga per hari 300.000 orang yang terkena COVID, meninggal sampai 3.000 per hari. Ini adalah warning besar untuk negara kita bahwa kita memang terlihat sedang turun ya gitu ya. Sekarang ini ya, lagi nggak terlalu tinggi seperti yang mungkin bulan-bulan sebelumnya, tapi justru di sini kita jangan sampai lengah ya. Karena sampai sekarang kalau bisa jujur sebetulnya angka tes di Indonesia masih belum mencapai standar yang WHO inginkan ya. Harusnya yang positif itu di bawah 5% dari yang dites, tapi sekarang kan masih sekitar 10% di atas itu. Nah, ini kan berarti masih banyak saja kasus-kasus yang tidak terdeteksi. Di sini justru kita jangan lengah, kita harus hati-hati, kita harus lihat India, yang kita jadikan pelajaran jangan sampai itu terjadi di Indonesia. Terapkan 3M, tetap seperti tadi, vaksin jalankan, dan saling melindungilah antar orang, itu aja sih. Baik, terima kasih dokter untuk edukasinya yang luar biasa sekali. Sampai berjumpa di lain kesempatan dokter. Dan jika ada dari sahabat Betsaida yang ingin konsultasi perihal topik kita pada hari ini, boleh langsung saja hubungin ke tim kami dan tim kami akan membantu rekan-rekan semua. Atau yang mau langsung konsul ke dokter Desi, silahkan langsung saja hubungi admin Betsaida Hospitals ya. Baik dokter, terima kasih banyak. Selamat sore. Ya, sama-sama. Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih sebelumnya kepada Dr. Desilia Atikawati. Kita beri tepuk tangan dulu atas presentasinya pada malam hari ini. Oke, luar biasa. Luar biasa sekali. Terima kasih juga dari Betsaida Hospital. Terima kasih juga ya atas sama-sama baik acara ini. Baik, sebelum saya kembalikan ke host, saya ingin sedikit membacakan tentang kesimpulan pada hari ini ya Ibu ya. Baik sahabat Betsaida, mitos seputar vaksin cukup banyak. Masyarakat harus pandai memastikan informasi yang benar. Hal yang tidak masuk akal harus kita tinggalkan. Terutama harus hati-hati untuk membagikannya dengan orang lain. Jangan sampai dikira hoax ya. Vaksin sendiri merupakan cara mencegah infeksi penyakit tertentu dengan efisien dan efektif. Vaksin terbukti mampu mencegah banyak penyakit seperti BCG, polio, hepatitis B, campak, rubella, HIV, PCV, influenza, dengue, HPV. Vaksin memang adalah salah satu cara kita untuk terlindung dari infeksi penyakit tertentu. Namun kita tetap harus melakukan perilaku 3M plus 1M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak aman, dan yang satu lagi, menghindari kerumunan secara disiplin sampai akhir pandemi nanti selesai ya. Sebelum menutup webinar kita hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit informasi. Nah, sahabat Betsaida, pada masa pandemi ini mungkin banyak dari sahabat Betsaida yang khawatir tentang keamanan dari rumah sakit. Di sini saya ingin menginformasikan bahwa sahabat Betsaida tidak perlu khawatir karena Betsaida selalu melakukan desinfeksi dan sterilisasi terhadap seluruh fasilitas di dalam rumah sakit Betsaida dan juga pemeriksaan kepada setiap pengunjung yang datang. Tapi sebagai solusi lain, kini Betsaida sudah melayani konsultasi secara online dan pelayanan apotik online juga. Jadi sahabat Betsaida tidak perlu khawatir dan dapat melakukan konsultasi dengan dokter spesialis kami dan melakukan pembelian obat tanpa khawatir harus keluar rumah.
Untuk sahabat Betsaida sendiri, kami juga memiliki program membership khusus loh, yaitu BCC, Betsaida Community Card, yang dapat digunakan setiap sahabat Betsaida melakukan rawat jalan dan juga rawat inap di Betsaida Hospital. Tidak tanggung-tanggung, diskonnya yang didapat bisa sampai 10% pemeriksaan lab dan radiologi, 10% diskon kamar perawatan mulai dari VIP sampai dengan Presiden Suite, dan juga diskon 5% untuk farmasi dan juga fisioterapi. Program ini hanya berlaku untuk pembayaran pribadi saja, jadi kalau asuransi tidak diberlakukan. Dan satu lagi, Betsaida menghadirkan home care, layanan medis tanpa perlu keluar rumah. Jadi sahabat Betsaida boleh menghubungi kami untuk layanan home care. Jadi tidak perlu khawatir untuk kemana perawatan luka atau memasang atau menggantikan alat yang terpasang pada pasien yang di rumah. Bisa langsung hubungin Betsaida. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat Betsaida dapat bertanya pada WA Group webinar ini, dan tim kami akan menjawab pertanyaan dari sahabat Betsaida. Nah, saya Ori mewakili segenap kru dan yang bertugas pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih kepada Dr. Desilia Atikawati, spesialis paru, dan juga GBI Basilea Priest Cathedral yang sudah mendukung keberlangsungan acara hari ini. Dan sahabat Betsaida yang sudah menyediakan waktu untuk berpartisipasi pada webinar Betsaida sore hari ini. Saya yakin edukasi ini dapat memberikan manfaat yang luar biasa ya. Jangan lupa untuk follow dan subscribe Instagram dan juga YouTube kami @BetsaidaHospitals. Tetap sehat dan selalu jaga kebersihan Betsaida Hospital. Sampai bertemu di webinar selanjutnya. Salam sehat, Betsaida bersamamu.